Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik kaum muslimin, jamaah majelis ta'lim, jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, lisan kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas setiap limpahan rahmatnya, atas setiap curahan nikmatnya, atas setiap karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terhaturkan dan tercurahkan kepada qudwatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula senantiasa tercurahkan kepada segenap keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan tak lupa juga kepada semua para pengikutnya yang senantiasa mencoba istiqomah di atas keimanan sampai dengan yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini edisi tanggal 8 Muharram 1441 Hijriah, kita kembali bersua dan berjumpa dan sedikit mengingatkan yang terbiasa saum sunnah, besok kita saum Senin Kemis, hari Jumatnya kita puasa Tasu'a, hari Sabtunya kita puasa Asyura, puasa yang akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang pernah kita lakukan, ya. Jadi secara berturut-turut, nanti kalau yang 11 ada yang mau melaksanakan silakan, tidak juga silakan, ya. Nanti disambung dengan puasa Senin, ya, Senin Kemis, Selasa, Rabu, Kamisnya masuk Ayyamul Bid, ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan saum sunnah ini, karena cukup menjadi musibah bagi orang-orang yang beriman apabila mereka sudah mukallaf dan hanya bisa berpuasa hanya ketika di bulan Ramadan saja, kecuali kalau memang ada udzur syar'i yang tidak memperbolehkan, ya. Tapi sudah seyogianya kita memuliakan diri kita dengan amalan-amalan sunnah. Tapi malam hari ini akan kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam kitab Adabul Mufrad. Terakhir bahasan kita adalah terkait hadis-hadis tentang bagaimana yang tua menyayangi yang muda, sedangkan yang muda wajib mengetahui hak-hak yang lebih tua. Termasuk kita sudah bahas terakhir kemarin hadis terkait tentang termasuk mengagungkan Allah
adalah menghormati orang tua, ya, kemudian menghormati para pembawa Al-Quran tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa meremehkan mereka. Kita akan lanjutkan bahasan kita. Kalau di flyer itu tentang keutamaan memaafkan. Sebenarnya bukan cuma itu, cuman ya harus dikasih judul, saya kasih judul itu saja. Tapi kita masuk ke matan ke berapa ini? 370 ya. 370, 371, 372, 73, 374 ini rata-rata hanya berbeda lafaz tapi satu makna, hama beda perawinya. Kita mulai dari 370. Hadatsani Umar bin Hafs qala hadatsani Abi qala hadatsana al-A'mash qala hadatsani Zaid bin Wahb qala sami'tu Jariran anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu azza wa jalla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, ya, tidak ada bentuk rasa kasih dan sayang di hatinya terhadap sesama manusia, maka kata Rasulullah, la yarhamuhullahu azza wa jalla, maka Allah pun tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya. Dulu Rasul, Pak, waktu Ibrahim itu nazak di mana, di pangkuannya sakaratul maut, ya, kalau ahli tarikh berbeda-beda, katanya ada yang mengatakan Ibrahim ini 18 bulan, ada yang mengatakan 20 bulan wafatnya, yang jelas belum nyampe 2 tahun, Pak. Rasul nangis, padahal sebelum-sebelumnya Rasul itu melarang para sahabat untuk niyahah. Dikira sahabat nangisnya Rasul itu siyahah. Mahadha ya Rasulullah lima tabki, apa ini ya Rasul, kenapa engkau menangis? Kata Rasul, ini tangisan bentuk kasih sayang yang Allah tanamkan dalam dadanya manusia. Jadi air mata itu salah satu bentuk kasih sayang. Wajarlah kalau kemudian kehilangan seseorang yang dia cintai, kemudian meneteslah air matanya. Kan yang dilarang dalam syariat Islam bukan menangis, tapi yang dilarang dalam syariat Islam apabila kita kehilangan seseorang yang kita cintai adalah meratap. Ciri meratap bukan menangis, tapi histeris. Ya, menampar-nampar pipi, mengacak-ngacak rambut, merobek-robek baju, memanggil-manggil dengan sebutan jahiliyah, memanggil namanya dengan lengkingan, plus kalau tambahan satu orang Indonesia guling-guling di tanah. Nah ini yang meratap yang seharusnya kita tinggalkan sama kita. Tapi kalau tangisan itu bentuk kasih dan sayang. Ya. Maka jangan salah, Pak, bukannya jenazah itu nggak boleh ditangisi, nggak boleh diratapi. Kalau menangis wajar. Malah janggal rasanya kalau ada orang yang kita cintai meninggal, kita biasa-biasa saja, nggak ada tangisan sama sekali. Rasanya ada yang janggal. Ya, lebih janggal lagi kalau ternyata istrinya yang meninggal. Ya Pak, janggal nggak Pak? Janggal. Karena laki-laki kan nggak ada masa idahnya kan. Seminggu istrinya meninggal, nikah lagi boleh nggak? Boleh, cuman nggak enak amat sama mertua ya Pak. Ya, pantas nggak nangis kata mertua ya. Ternyata itu sebabnya katanya. Ya. Tapi siapa saja yang tidak mampu menyayangi manusia, termasuk bagian yang kemarin, tidak ada kasih sayang kita terhadap anak kecil, sama anak kecil kasar, sama orang tua kasar, ngomong sesama manusia kasar, tidak pernah. Ya artinya dia menyayangi manusia dalam bentuk kasih sayang, maka jangan harap Allah akan memberikan rasa kasih sayang tersebut kepada orang tersebut. Ya. Sama seperti kalau kita bicara tentang masalah pertolongan Allah. Mungkin antum masih ingat dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu ada sebuah hadis
Hadis panjang sekali ya Pak, di mana ada paragraf di tengahnya itu disebutkan oleh Rasulullah, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong sesamanya. Itu kan take and give sebenarnya. Ya kan? Islam tuh enggak berlaku Pak hukum karma. Tapi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Misal saya ambil permisalan. Saya lupa apakah yang bersangkutan pernah ngisi di Masjid Adua waktu wafatnya Ustadz Fauzan Parit, salah satu dai dari Dewan Dakwah juga, yang beliau ini kiainya Pondok Pesantren Nurul Iman di Pesawaran tuh. Itu kan yang nguburin tuh kan sampai ribuan orang Pak, yang bertakziah, sholatnya aja sampai ganti-gantian itu ya. Ketika hal tersebut ditanyakan ke saya, kenapa bisa seperti itu? Ya saya katakan mayazra yaksud. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Itulah karakternya beliau, dicintai oleh orang banyak karena beliau mencintai orang banyak. Walaupun menurut saya ada satu sisi kelemahan beliau tuh tidak bisa nolak permintaan jemaah. Jadi kadang-kadang mengalahkan badannya, sakit-sakit diminta ngisi di kabupaten diiyain aja. Ya. Padahal kalau kita kan Ustadz juga bukan robot lah, kasih istirahatnya lah. Pekerjaan berbicara di hadapan orang ramai ini bukan pekerjaan yang mudah, mengurus energi juga ya. Beliau itu wah janganlah, kasihan, takut kecewa. Saya tahu percis ya, karena saya sudah pernah sapar bersama dengan beliau, tahu bagaimana karakter beliau, bagaimana beliau mampu menceriakan manusia, mampu menyayangi manusia. Jadi wajar di hari ketika beliau wafat, Allah Subhanahu wa taala hadirkan orang-orang jauh-jauh datang hanya untuk bertaziah kepada keluarganya. Ya, sampai nggak tahu saya berapa kali termin tuh nyolatin beliau itu. Ya, nggak muat, bahkan sampai ada jemaah saking terlambatnya mereka melakukan sholat jenazahnya ketika jenazahnya Ustadz Fauzan itu sudah dikebumikan. Itu sudah rumus. Maka kalau kita melihat ada seseorang yang ditimpa musibah, kemudian banyak sekali orang yang berempati dengan dirinya, maka lihat ke belakangnya, itulah yang beliau tanam. Sebaliknya, kalau seandainya kita menemukan kita atau keluarga kita sakit, tidak ada satupun ikhwan yang mau nengok kita, jangan salahkan mereka terlebih dahulu. Coba kita koreksi, dulu waktu ada ikhwan-ikhwan yang lain sakit, kita nengok nggak? Kalau kita cuman doain via WA, nanti mereka juga datang ke kitanya doanya via WA. Loh gitu loh Pak rumusnya Pak. Antum doain via WA, nanti dapatnya juga doanya via WA. Seperti itu. Apakah wajib seperti itu Ustaz? Ya enggak juga. Ya, tapi begitulah kehidupan. Ya, maka kita harus saling dalam kehidupan ini. Ya, jangan hanya sekedar mau memberi, jangan hanya sekedar mau menerima, tapi kita juga wajib memberi. Ya, hadis ini lebih lengkap lagi di matan berikutnya di 371. Hadasan Hajjaj qala Hasan Syu'bah qala akhbarani Abdul Malik qala sami'tu Qabisah ibnu Jabir qala sami'tu Umar annahu qala ma la yarham, kata Umar, barang siapa yang tidak menyayangi, la yurham, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Wala yughfar lima la yaghfir, dan tidak akan diampuni orang-orang yang tidak mau mengampuni. Wala yu'fa amman lam ya'fu, dan tidak akan dimaafkan orang-orang yang tidak mau memaafkan. Wala yuwaqqa, tidak akan dijaga man la yatawaqqa, orang yang tidak mau menjaga dirinya sendiri. Ini kan kalimatnya saling Pak. Ya, Anda tidak menyayangi manusia, Anda tidak akan disayangi oleh makhluk yang lain. Anda tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka ketika Anda berlaku salah, orang lain pun tidak akan memaafkan Anda. Nah, disinilah letaknya kita. Kalau kita berbicara selain kasih sayang, kita berbicara tentang masalah memaafkan. Ya, kita wajib tahu. Ya, coba antum cari berapa sering
Allah menggabungkan kalimat Ghafur dengan kalimat Rahim. Ghafur itu maha pengampun, Rahim itu maha penyayang. Innallaha ghafurur rahima. Maha pengampun lagi maha penyayang, dan hanya Allah yang maha pengampun. Manusia terkadang tidak. Saya kasih contoh. Terkadang kita hanya dengan sedikit kesalahan orang lain terhadap kita, bahkan bisa hilang tuh jasa orang-orang sebelumnya. Mau contoh konkretnya, misal yang saya dapatkan dalam kehidupan saya. Ada anak bukan nggak dikasih Pak, dibagi warisan, tapi menurut perspektifnya si anak, bapaknya nggak adil. Ini masalah warisan ini. Kalau udah masalah harta itu nampak asli karakter manusia. Bukan nggak dikasih, dibagi, dikasih, cuman nggak proporsional. Is okay lah, mungkin itu bagian daripada kekeliruan orang tua. Tapi kalau kemudian si anak saking marahnya sampai mengatakan saya tidak akan injak lagi rumah orang tua saya, bukankah itu bentuk kedurhakaan yang paling besar? Berapa persentase Anda dikecewakan oleh orang tua Anda hanya ketika dibagi warisan tidak sebagaimana yang semestinya? Tidakkah cukup bagi kita untuk berhusnudzon? Mungkin orang tua saya ini ya ngasih saya dikit karena dulunya saya paling banyak pengeluarannya. Mungkin saya dulu paling badung, harta saya paling habis, paling ngabisin harta orang tua. Dan ingat, cuman dibagi secara tidak proporsional. Cukup kita ingat bagaimana perjuangan dulu orang tua kita melahirkan kita, ibu kita melahirkan kita, bapak kita menafkahi kita, melindungi kita, mengayomi kita. Puluhan tahun kita dibesarkan sama orang tua kita. Masa hilang hanya dengan satu kesalahan? Di surat Ali Imran ya, ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. 134-nya Allah menjabarkan surga dan ampunan yang luasnya antara langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Itu beberapa cirinya Allah katakan di 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang mampu bersedekah, baik lapang kondisinya maupun sempit kondisinya. Kaya miskin tetap bisa sedekah, sehat sakit tetap bisa sedekah. Wal kadhiminal ghaidz, dan orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu dalam amarahnya. Ya. Jadi kalau marah itu, kalau versinya ahli bahasa kayak Ustadz Adi Hidayat itu tingkatannya beda-beda itu. Ya, marah itu yang nggak boleh itu ghadab, murka, sama laknatun. Tapi kalau suhtun masih boleh. Ya, kalau ghadab itu Pak, marahnya Pak, mukanya merah, nggak bisa tersenyum, urat-uratnya naik semua, keluar kebun binatang semua tuh kalau berhadapan dengan orang tuh ghadab namanya. Makanya kata Rasul, la taghdab walakal jannah, jangan marah. Marah yang nggak boleh, marah yang kayak gitu Pak, kamu nanti dapat surga. Di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran 34, wal kadhimina ghaidz, orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu dalam amarahnya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk kaum laki-laki, man kadzama ghaidz, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, walahu qadirun ala ayyun fidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya tersebut, ta'athu yaumal qiyamah, maka dia akan dipanggil kelak pada hari kiamat, ala ru'usi khalaiqil ardi, di hadapan semua makhluk yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi. Kemudian hatta yakhurun aini masya'a, nanti dan dipersilakan sama Allah, pilih tuh bidadari mana saja yang kamu sukai.
Suruh milih, enggak satu paket. Biasanya kan masuk surga itu satu paket. Nih, kamu masuk surganya surga Aden, saya kasih 72 bidadari. Kalau istri kamu masuk surga berarti 73. Satu paket, Pak. Nerima kita, Pak. Ini enggak buatnya. 72 tuh pilih tuh bidadari model kayak mana, yang rambutnya keriting, yang lurus, yang kulitnya putih, bening, yang aliran darahnya di betisnya itu apa? Kelihatan. Ya. Ini yang saya ceritakan ini semua yang ada dalilnya itu ya. Yang matanya itu apa? Hitam menggoda, yang alisnya tebal, yang hidungnya mancung. Hurun ain. Yang kalau satu aja bidadari turun ke atas muka bumi ini, maka sinar rembulan akan kalah, Pak. Kecantikan sinar rembulan itu. Nah itu nanti rewardnya hanya kepada orang-orang yang dia mampu melampiaskan amarahnya, tapi dia lebih bertakwa kepada Allah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Ya, kayaknya kita bukannya nggak boleh marah, nggak boleh marah dalam kondisi memurkai, Pak. Marah sama anak, mukulnya kayak mukul maling, ya, ninjunya di area muka, pakai ninju lagi, ya. Memang ada sih Pak hadis yang memperbolehkan orang tua mukul anaknya itu. Wadribuhum fi ashrin, pukul mereka di usia 10 tahun. 10 tahun baru boleh dipukul kalau nggak mau sholat. Melalaikan kewajiban-kewajiban utama. Tapi pukulannya yang saya pelajari semuanya darban ghairul mubarih, pukulan-pukulan yang tidak boleh membahayakan. Nggak boleh mukul muka, kepala, nggak boleh mukul dada, depan, belakang, hanya boleh mukul tangan dan kaki, nggak boleh pakai alat bantu. Jangan sapu, patah gagangnya di badan anak kita. Itu ghadab. Lebih nggak boleh lagi laknatun, di atas ghadab, sudah marah sambil nyumpah nyerapah. Saya itu pernah benar mendengar ibu-ibu marah sama anaknya itu dengan kalimat yang tidak bijak. Dasar anak setan, katanya. Kaget saya. Jadi saya panggil istri saya, "Mi sini, mau ngeliat setan marahin anaknya enggak?" Ya qadarullahnya Pak, masih tetangga sendiri. Kamar saya itu berhadapan dengan rumah-rumah orang lain. Istri saya nurut sama saya. "Mana?" Kata istri saya, "Dosa lubi," katanya. "Masa ngomongin saudara sendiri setan?" Lah dia sendiri ngomong tadi. Saking marahnya sama anaknya, dia bilang dasar anak setan. Lah itu anak siapa? Kan anak dia. Maka wajarlah saya bilang, lihat tuh ada setan lagi marahin anaknya. Saya ngajarin ibu-ibu, Bu, kalau mau marah sama anak coba belajarlah dalam kitabnya dalam bukunya ibundanya para alim ulama. Contohlah marahnya ibundanya Syekh Sudes tuh. Coba antum dengar tuh ceramahnya Syekh Sudes. Selain daripada takdir Allah, apa yang menjadikan beliau punya makom seperti sekarang? Salah satunya karena kemarahan ibunya waktu beliau dulu pernah naburin pasir di makanan ibunya yang pengen ngejamu teman-teman suaminya. Ibunya marah sampai ngomong, "Pergi kamu dari hadapan saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram." Kan doanya bagus, lagi marah doanya bagus. Dan kata Rasulullah, di antara 3 kelompok manusia yang doanya senantiasa diijabah, salah satunya lah dakwatul walid ala waladihi, doanya orang tua terhadap anaknya. Hati-hati jaga lisan kita. Ya. Saya kembalikan lagi, wal kadhiminal ghaiz. Baru poin nomor 3-nya kata Allah di surat Ali Imran ayat 134, wal afina anin nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Meminta maaf pekerjaan berat, Pak. Memaafkan jauh lebih berat lagi. Apalagi kalau mohon maaf, yang minta maaf memang benar-benar salah. Kita ini kan kadang-kadang, saya dimaafin nggak? Ya dimaafin. Seminggu kemudian diungkit lagi. Ini maafin nggak sih kok diungkit-ungkit terus? Kan gitu. Ada enggak ikhtibarnya kok sampai diungkit-ungkit terus? Maafkanlah.
termasuk sebesar apapun kesalahan seorang manusia, maafkan. Bapak bayangin Pak, coba kita wajiblah belajar dengan asmaul husnanya Allah. Dalam hadis qudsi itu Pak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat yang meneduhkan kita semua, dan menurut saya inilah Islam rahmatan lil alamin. Ya ibna Adam, ya, belum cerita kau udah merinding saya nih Pak. Kata Allah, wahai anak cucu Adam, seandainya kalian datang kepada saya, lau ataitani, seandainya kalian datang kepada saya dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa kalian tuh memenuhi bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian datang kepadaku dengan istighfar, kalian datang kepadaku dengan rasa taubat, aku sediakan bagi kalian ampunan seluas langit. Allah Pak, wajar kalimat Ghafurur Rahim itu bertebaran dalam Al-Quranul Karim. Bagi Allah, kesalahan sebesar apapun, selagi hambanya datang dengan kalimat istighfar, dengan begitu mudahnya Allah akan memaafkan. Cukup dengan istighfar, cukup dengan taubatan nasuha, aku dengan mudahnya menghilangkan kesalahan-kesalahan saya. Dan itu ada kalimat yang menurut saya kalimatnya itu wala ubali, saya nggak peduli, kata Allah, berapa dosa yang kalian bawa, selagi kalian bawa dosa kalian itu di hadapan saya dengan istighfar, saya akan ampuni. Maka demikian harusnya kita berlaku terhadap sesama hamba Allah. Sebesar apapun kesalahan manusia yang pernah mereka lakukan terhadap diri kita atau keluarga kita, selagi mereka datang meminta keikhlasan kita, berasal dari hati mereka yang paling dalam, dan mereka berjanji atas nama Allah, mereka meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kembali, maafkanlah. Kenapa? Bagi orang yang mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Kenapa kita harus memendam kekesalan dalam diri kita, memendam amarah dalam diri kita? Dia sudah datang minta maaf sama kita. Kadang-kadang kita punya prinsip yang begitu menyeramkan. Nggak saya maafin dunia akhirat. Kejam bener, nggak saya maafin dunia akhirat. Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pengampun, dan kita cuma hamba Allah. Jangan biarkan diri kita pun nanti terombang-ambing. Kenapa? Siapa saja, kata Rasulullah SAW, yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah tidak akan memaafkan kesalahan dia. Saya kasih contoh penafsiran hadis yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua orang muslim kemudian mereka saling yatasoromani, saling bersengketa, marah-marahan lebih daripada 3 hari yang diharamkan Pak. Kemudian mereka meninggal di atas persengketaan mereka, melainkan semuanya masuk neraka, kata Rasulullah. Maka tugas kita cuma satu, maafkan kesalahan orang lain. Maafkan kesalahan orang lain. Orang lain gak mau maafin kita, gak jadi masalah, biar kita gak kena tuh hadis, ya. Biar kita gak terkena hadis tersebut. Prinsip kita Pak, kita salah kita minta maaf, sudah selesai. Saat kalau gak dimaafin gimana, itu urusannya dia sama Allah. Kita datang aja minta maaf, ya. Jujur Pak, terkadang kalau di Indonesia ini minta maaf ini perkara yang menjatuhkan martabat, ya. Padahal ya sudahlah, terkadang meminta maaf itu nggak harus selalu berada di posisi yang salah. Kadang-kadang di posisi yang benar juga kita harus minta maaf Pak. Karena kalau saya prinsip seperti ini, kalau kita punya sengketa sama orang lain, punya problematika, ya. Kalau saya begini Pak, ini saya punya masalah sama orang lain. Terjadinya masalah ini pasti karena andil daripada dua belah pihak. Maka
kita harus paham, seandainya kita merasa berdiri di atas kebenaran, nggak ada benarnya 100%. Kalau kita benar 100% nggak mungkin kan terjadi konflik. Pasti ada andil kita walaupun cuma 1%. Ego itu yang harus kita turunin. Nah susahnya nyari orang yang mau nurunin egonya. Kan kalau di kulturnya kita yang salah yang minta maaf, betul nggak? Yang salah yang minta maaf. Dan orang yang memendam amarah, nggak mau memaafkan kesalahan orang lain ya, itu rentan terkena penyakit, Pak. Nggak percaya? Coba kalau dendam kesumat. Mau ngaji di majelis taklim ad-du'a ini, sudah tahu jadwalnya, baru nyampe situ ngelihat orang yang bersengketa sama dia duduk di sini misalkan, nggak jadilah kata dia, ya kan, ada sipulan nanti seamprogan yang nggak mau, tahan keluar, kehilangan pahala, kehilangan ilmu, kehilangan sahabat, tahan keluar. Dan biasanya orang memendam amarah itu memang tensinya tinggi biasanya, ya, dan cepat bergemuruh di dalam dadanya itu. Makanya lihat kan orang kalau sudah marah-marah bisa pecah tuh pembuluh darah itu, ya, bisa pecah pembuluh darah. Maka hilangkan, kan keutamanya masya Allah tadi loh, ampunannya seluas langit dan bumi. Dan kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Itu penutup kalimat surat Ali Imran ayat 134-nya itu. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Memaafkan kesalahan orang lain itu bagian daripada perbuatan yang baik. Kenapa kita tidak mau tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Walaupun besar. Ya. Saya punya kisah ini yang di zaman Umar bin Khattab ini. Ada seorang bapak tua membunuh kuda anak muda yang lagi ditambatkan. Anak muda ini lagi masuk ke dalam kota pengen menyelesaikan urusan. Kaget begitu ngelihat, mana kuda saya lagi disembelih. Marah dia, kenapa kamu nyembelih kuda saya? Ternyata menurut pengakuan bapak tua ini, tanaman saya habis dimakanin sama kuda kamu. Saya kata anak muda, demi Allah saya sudah nambatkan, kan sudah ikhtiar, kudanya ditambatin, qadarullah lah lepas. Akhirnya cekcok, berantem, kalah tenaga, terbunuhlah yang tua. Datang anaknya diringkus dibawa ke hadapan Umar, terjadi mahkamah. Di sidang, ya, ketika diputuskan pemuda itu bersalah, pemuda ini ngomong, sabar katanya. Coba saya ini nerima kalau saya ini dikisos karena itu kesalahan saya. Tapi Amirul Mukminin harus tahu, saya itu kesini dalam rangka menunaikan amanat. Izinkan saya menunaikan amanat dulu. Jauh tempatnya. Waduh, nggak bisa kata Umar. Ya, minimal harus ada saksi dan harus ada penjamin. Nah pemuda itu nggak ada yang kenal. Kata si pemuda, kalau harus mengadakan saksi, maka saya jadikan Allah sebagai saksi, saya jadikan Allah sebagai penjamin. Ya Allah itu memang sebaik-baiknya penjamin dan saksi, Pak. Tapi kan wujudnya nggak boleh begitu, harus manusia. Akhirnya sudah, karena nggak ada yang bisa menjamin dan menjadi saksi tentang benar atau enggaknya si pemuda ini menunaikan amanatnya, akhirnya mau dikisos. Tapi tiba-tiba Salman Al-Farisi berdiri. Umar dan kaum muslimin, saya yang jadi jaminannya. Kalau pemuda ini besok nggak muncul di tempat ini, saya yang dikisos. Umar kaget, Salman jangan main-main, ini perkara nyawa. Nggak apa-apa, kenapa katanya? Saya yang menjamin. Kenal nggak sebelumnya? Enggak katanya. Udahlah, dia sudah sebut nama Allah katanya. Malu saya katanya. Ya sudah, dibebaskan tuh si pemuda, nunaikan amanatnya. Besok berkumpul lagi di tempat itu, Pak. Berkumpul lagi, ditunggu habis zuhur kok nggak muncul-muncul, ditunggu habis asar kok nggak muncul-muncul. Waduh, kisah harus segera dilaksanakan. Umar nangis, ya Allah, Salman harus kehilangan nyawanya hanya gara-gara menjamin orang yang tidak dia kenal sebelumnya. Begitu Salman sudah, kalau memang nggak muncul, sudah resiko saya yang dikisos. Maju dia. Begitu mau maju, tahan kata Umar, saya lihat kepulan debu di sono. Dan Umar berdoa dalam hatinya, ya Allah, semoga pemuda itu
Karena Umar sesungguhnya kemarin sudah melihat pemuda ini sudah jujur, khilaf dia. Tapi anak-anaknya ngotot minta dikisos. Karena memang hak anaknya dan memang hukum Islamnya jelas mengatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian itu menerapkan khusus hukum kisos atas setiap kasus pembunuhan. Akhirnya dilaksanakan. Jadi debu itu makin tebal dan ternyata Umar bersyukur, alhamdulillah. Ternyata pemuda itu enggak pakai kuda, jalan kaki dengan napas terengah-engah, keringat yang bercucuran, dengan muka yang dipenuhi dengan debu. Diucapkan salam, mohon maaf Amir Mukminin dan semua yang hadir. Demi Allah katanya, usaha saya untuk kesini luar biasa. Saya ceritakan kasusnya sama keluarga saya tempat saya menunaikan amanah. Kata mereka, jangan kembali lagi. Kamu kembali hanya untuk nyetorin nyawa. Mereka menahan saya sehingga saya mencari cara 1001 cara agar bisa meloloskan diri. Sampai kemudian akhirnya saya bisa melarikan diri dari mereka dan saya sampai tempat ini. Sekarang kalau saya mau dikisos silahkan katanya. Waduh, Masya Allah, jujurnya bukan main. Ya, jujurnya bukan main. Ditanya sama Umar, kenapa kamu balik lagi? Kamu kan bisa saja kabur, kemudian Salman yang menggantikan kamu. Jawaban uslubnya ini luar biasa. Saya juga merinding Pak ngedengar jawabannya. Saya kembali lagi ke tempat ini agar suatu saat kelak tidak ada yang mengatakan tidak ada orang yang beriman yang mau menepati janjinya walaupun dia harus kehilangan nyawanya. Maka saya menepati janji saya walaupun saya harus kehilangan nyawa saya. Ya itulah prinsip dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian akad-akad kalian. Kalau memang sudah diakadkan sebelumnya, walaupun resikonya nyawa menjadi taruhannya, akad harus dilaksanakan. Dan itu yang dipegang prinsipnya. Kemudian Umar bertanya kepada Salman, Salman, kenapa engkau mau membantu orang yang tidak engkau kenal? Kata Salman mempergunakan uslub si pemuda ini agar suatu saat kelak tidak ada lagi yang mengatakan tidak ada orang beriman yang mau menolong saudaranya walaupun nyawanya terancam. Dan inilah prinsip dasar innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Al muslimu akhul muslim, kalau kata Rasulullah, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Ya. Di tengah-tengah pembicaraan ini tiba-tiba terdengar sebuah kalimat yang begitu menyejukkan. Wahai Amirul Mukminin, kami melepaskan hak kami maafkan pemuda ini. Kata Umar, kemarin ngotot minta dikisos, sekarang marah maafin. Kenapa mau maafin? Lagi-lagi ahli warisnya mempergunakan uslub si terdakwa ini. Kata dia apa? Agar suatu saat kelak tidak ada yang mengatakan, lihatlah orang-orang yang beriman tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya walaupun sudah menghilangkan nyawa orang tuanya. Kami maafkan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Happy ending, Pak. Maka kenapa kita harus memendam kekesalan dalam diri kita, atau tidak mau memaafkan kesalahan orang-orang yang lain yang sudah dilakukan terhadap diri kita? Dia salah bisa jadi bagian daripada kekhilafan. Maafkanlah kesalahannya. Dulu pernah ngegibah kita, biarin. Itu kan rezeki kita. Dulu pernah memfitnah kita, enggak apa-apa, itu nutrisinya kita. Dulu pernah ngejelek-jelekin kita, enggak apa-apa. Yang penting sekarang dia sudah bertobat, meminta maaf kepada kita, dan dia sudah benar-benar memohon kepada kita untuk melupakan masa lalunya, dan kita penuhi permintaan tersebut. Ya. Dengan banyak memaafkan kesalahan orang lain, kita berharap kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu mudahnya mau mengampuni dosa-dosa kita yang banyak. Dosa kita ini kan banyak, Pak. Kalau cuman berharap bisa masuk surga dengan sholatnya kita tahu berapa khusyuknya sholat kita. Kalau cuman mau masuk surga hanya dengan sedekah kita juga paling tahu berapa sedekah kita. Berharaplah kita masuk surga dengan keridhaan dari orang lain. Mudah-mudahan dengan keridhaan orang lain bisa menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.